Bab 31. Malvin mengendarai mobilnya menuju perairan di mana kapalnya. Sudah menunggu, di dalam mobil itu, Cathy dan Kay terlihat. Bersemangat, Embun melihat keceriaan mereka melalui kaca mobil. Embun beralih melirik Malvin, pria itu masih terlihat fokus menyetir, hingga mobil itu terparkir dan disambut oleh beberapa orang Malvin. Mereka menuju kapal yang sudah menunggu. Kapal itu berlayar perlahan menuju sebuah pulau milik Malvin. Perjalanan memakan waktu hampir 6 jam lamanya. "Daddy, kenapa tidak memakai heli saja ke sana?" protes Cathy yang sepertinya sudah cukup jengah di kapal. Cathy mengambil duduk di dekat dadinya yang sedang tidur, berbaring menikmati terpaan cahaya dan angin laut. "Nikmati saja, Cathy." Tanpa melihat ke arah putrinya, "Di mana Kay?" "Kay mabuk." "Apa?" Malvin duduk terbangun melihat anak gadisnya yang memprotesnya itu. "Dia di kamar dengan Mommy Embun." Cathy terlihat cemberut, menatap jengkel pada dadinya. "Ayo kita lihat." Malvin bangun berjalan mendahului menuju kamar yang ditempati Kayla istirahat itu. Saat Malvin dan Cathy memasuki kamar, Kay sedang tertidur dan Embun tengah membenarkan selimut Kayla. Wanita itu menoleh melihat ayah dan anak itu masuk ke kamar. "Bagaimana keadaannya?" ucap Malvin mengambil duduk di kursi tak jauh dari bed. "Cathy bilang Kayla mabuk laut." Embun tersenyum. "Udah aku kerokin, juga sudah ku kasih minyak. Tadi dia juga sudah minum jahe. Kurasa Kay sudah merasa lebih baik. Dia tidur sekarang." "Ini semua salah Daddy." "Kenapa jadi salah Daddy? Kenapa malah naik kapal? Harusnya kita pakai heli saja." "Heli berisik. Seperti kamu, Daddy." Wajah Cathy makin dicemberut saja, namun wajahnya justru terlihat menggemaskan. "Anak Daddy jika sudah marah bikin gemes saja." Malvin menariknya dan menghujani wajah Cathy dengan kecupan kecil. "Daddy, hentikan, aku bukan anak kecil lagi." protes Cathy lagi, mencoba meloloskan diri dari kuncian tangan Malvin. "Daddy," mulai berteriak-teriak. "Cathy, kamu bisa membangunkan Kayla," protes Daddy Malvin, melepaskan pelukannya. Memukul lengan Malvin itu salah Daddy. Cathy memukul lengan Malvin lagi, lalu berlari dan bersembunyi di balik tubuh Embun. Dia tersenyum geli. "Sudahlah, ayo kita keluar. Biarkan Kay beristirahat," ajak Embun. Keluar dari kamar. "Cathy, temani aku berkeliling kapal. Aku belum melihat seluruhnya." Siang itu akhirnya mereka berkeliling kapal melihat keseluruhnya. Setelah cukup puas berkeliling, Embun ikut membuat barbecue di atas dengan koki kapal. Malvin dan Cathy hanya mengekori saja. Mereka juga ikut-ikutan memanggang barbecue. "Mommy, punyaku sudah hampir matang," seru Cathy membalik daging yang dia panggang. "Iya, Cat, kamu sudah mulai pandai." Tak lama terdengar suara Kay. "Ibu, kamu di sini?" Malvin melihat Kay yang terlihat pucat itu mendekat, namun Embun sudah lebih dulu menghampirinya dan menuntunnya ke kursi. Pemandangan itu membuatnya teringat beberapa waktu yang lalu saat mengobrol di dapur. Flashback. "Apa kamu menyayangi ayahmu, Kay?" "Dia tetap ayahku, walau ayah jahat padaku. Tapi dia pasti menyesal melakukannya." "Ayah tak pernah begitu saat masih tinggal dengan ibu. Ayah hanya ingin menjaga adikku di perut Mama Yura," balas Kay pelan. "Apa kamu senang jika ibu dan ayahmu tinggal bersama lagi?" Ucap Kay dengan wajah senang. "Kami bisa menjadi keluarga yang utuh lagi dan hidup bahagia seperti dulu." Malvin tersenyum kecut. "Kenapa aku menanyakan hal yang justru membuat hatiku sakit?" Batin Malvin menyesali. Flashback off. Malvin menghela nafasnya. "Aku memang harus mendekati Kay dulu. Aku harus membujuknya agar bisa menikahi Embun."
restu Kayla. Adalah kemauan embun, dan itu tak bisa diganggu-gugat, pikir Malvin. Pulau berpasir putih yang indah, pohon-pohon kelapa tampak menyambut mereka dengan suara gemerisik angin dan ombak. Pantai yang saling menyambung membentuk irama yang indah. Kayla sudah terlihat lebih bersemangat. Dia melepas sendalnya. Merasakan pasir yang menyentuh kakinya, Kayla menyapu pandangan mata. Matanya berkeliling dan menghirup udara segar di pulau itu terlihat sangat alami dan tentu jauh dari keramaian ibu kota. Cathy menggandengnya, mengajaknya berjalan menuju villa keluarga yang berada tak jauh dari pantai. Malvin dan Embun masih tertinggal di belakang. Mereka berjalan beriringan. Malvin menautkan jemarinya di sela-sela jari Embun. Embun menoleh dan tersenyum padanya. "Cantik," ucap Malvin menyentuh pipi Embun dengan jemarinya. "Tapi aku lebih suka Embun yang dulu." Malvin melanjutkan langkah. "Kenapa? Aku tak punya banyak saingan. Sekarang semua mata melihatmu. Itu membuatku jengkel." Embun tertawa lucu. "Karena itu, kamu membawa kami liburan ke pulau?" "Tentu. Di sini hanya ada kita. Siapa yang berani menatapmu lama-lama?" ujar Malvin cepat. "Bila karyawanku sampai melakukannya, aku pecat dia." Embun tergelak. "Kamu lucu sekali, Tuan Malvin. Karena itu menikahlah denganku." "Kenapa kamu sulit sekali diajak menikah?" "Hah, restu Kay, restuku juga," tersenyum manis. Aku tahu, beginilah jika mencintai seorang janda beranak. Aku harus merobohkan anaknya dulu agar bisa mendapatkan ibunya." Seloroh Malvin menarik tangan Embun agar mempercepat langkahnya ke villa. "Di pulau ini, jangan coba-coba mendekatiku." Malvin mengerling nakal. "Kenapa?" ucap Embun dengan senyum geli. "Aku mau mendekati Kay, jadi kamu jangan menempel padaku." Berjalan menjauh dari Embun. Embun tergelat, merasakan rambutnya tergerai tiba-tiba. "Kamu yang terus menampal, kenapa jadi aku yang harus diperingatkan olehmu?" ucap tak terima. "Ingat, jangan menggodaku." Mengedipkan sebelah matanya dan mengangkat telunjuknya. Ada ikat rambut Embun di sana. Siapa yang sedang menggoda sekarang, Mal? Berlari mendekat ke arah Malvin. "Hei, sudah kubilang jangan mendekat. Kenapa bandel sekali?" Berlari menghindari. "Kamu yang buat aku begini. Kembalikan ikat rambutku, Mal." Mengejar Malvin. "Jangan mendekat. Hei wanita nakal." Mereka berakhir kejar-kejaran hingga sampai di villa. "Di mana Kay dan Cathy?" tanya Malvin pada Pak Munaf, kepala pelayan. "Di sana." Begitu sudah berada di dalam villa, Nona Cathy langsung ke halaman belakang dengan Nona Kay, "Tuan." "Begitu ya?" Malvin melihat Embun hendak mengikat rambutnya lagi. Dia mengambil alih, memiringkan tubuhnya sedikit dan menata rambut Embun, mengumpulkannya menjadi satu titik lalu mengikatnya dengan tali rambut. "Apa makan malamnya sudah siap?" "Kami sedang menyiapkannya, Tuan." "Aku mau mandi dulu." "Katakan jika sudah siap, aku sudah lapar," ucapnya. Selesai menyelesaikan mengikat rambut Embun. "Baik," membungkuk dan meninggalkan tuannya. "Oh iya, selama di sini, kamu jangan mendekati dapur, oke?" Mencium tengkuk Embun yang terbuka. "Kenapa?" Menoleh. "Ya, kita sedang liburan, jadi nikmati saja, jangan memasak." "Baiklah." Embun tersenyum menurut. "Mandi sana, Tuan Bau." Embun menepuk bokong Malvin 2 kali, lalu berlarian kecil ke halaman belakang menyusul anaknya. Malvin tertawa lucu. Dia mengambil kakinya yang bergetar di saku celananya. Telepon dari sekretaris Ken. "Ada apa?" Malvin terdiam sejenak, raut wajahnya berubah serius. "Baiklah, aku menunggu laporan selanjutnya."